Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan singkat kita ini diberikan berkah yang sangat dalam. Semoga Allah membukakan hikmah dan rahasianya supaya kita semuanya bisa memperoleh kekuatan iman, pencerahan dan petunjuk supaya kita lebih mudah menjalani kehidupan ini. InsyaAllah akan sampai kita di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, pada maghrib kali ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu salat. Kemarin kita prolog salat, ya. Namun sebelum kita masuk ke rahasia-rahasia salat ini yang disebut dengan asrarus shalah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa pembahasan kita tentang salat di sini ialah pembahasan dalam perspektif tasawuf, bukan perspektif fikih. Anggaplah fikih insyaallah, dan alhamdulillah kita sudah melewati pada pertemuan-pertemuan lampau. Nah, kali ini kita akan masuk ke hakikat-hakikat dan rahasia-rahasia salat. Siapa yang memahami rahasia-rahasia hakikat-hakikat salat, maka sesungguhnya orang itu akan lebih bersahabat dengan salat, dan salat tidak akan menjadi beban baginya. Sebaliknya salat akan menjadi sesuatu yang amat sangat dicintai, amat sangat dirindukan, dan seolah-olah tidak ada yang paling berharga dalam dirinya kecuali salat itu sendiri. Beberapa hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian sebelum salat, nanti ini akan connecting, nanti akan kita fahami. Oh iya, Masya Allah, pantas paling sedikit ada 9 prolog yang harus kita lakukan sebelum melakukan perbuatan salat itu sendiri. Saya mengistilahkan di sini dengan shock terapi. Shock terapi ini untuk menggapai kekhusyuan salat. Khusyuk dalam salat itu tidak bisa diorder, tidak bisa khusyuk itu lebih merupakan suatu akibat daripada sebuah sebab. Bukan maunya kita untuk bisa khusyuk, tapi maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, bukan maunya kita untuk khusyuk sehingga betul-betul kita bisa dapat kekhusyukan itu. Sekalipun kita mau khusyuk, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki kita khusyuk, maka tidak mungkin bisa kita khusyuk. Pertanyaannya, rahasianya apa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mau menganugerahkan kekhusyuan kepada kita? Ini yang kita akan bahas pada pertemuan ini sebelum masuk ke definisi salat
Mungkin minggu depan Bapak Ibu sekalian kita akan masuk betul-betul apa yang dimaksud dengan sholat. Mohon maaf nanti ya Bapak Ibu sekalian yang baru, yang mungkin belum mengikuti perkembangan prolog-prolog ini, ya terutama yang mungkin menjadi pendengar di rumah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita di sini sedang membahas tentang salat dalam perspektif tasawuf. Jangan ditanyakan persoalan fikih di dalamnya karena itu tidak klop. Sudah lewat persoalan fikih kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, khusus untuk malam Jumatan ini kita memang lebih banyak membahas hakikat. Maka itu semoga Allah betul-betul merestui dan meridai kita mempelajari rahasia-rahasianya ini. Ini sebetulnya sekedar mengingatkan kembali bahwa shock terapi untuk menggapai kekhusyuan salat itu, ya karena kan salat yang paling inti itu adalah mengingat Allah. Dalam ayatnya ditegaskan, aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi mengingat Allah, merenungkan, menghayati, menjiwai, meresapi Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan salat. Bukan rukuk sujud itu saja. Ya. Salat secara fikih yang penting syarat sah, syarat wajibnya dilakukan, sah salatnya. Tapi dalam perspektif tasawuf, sekalipun kita lakukan rukun syarak itu, tapi kalau itu kita belum ngena, apa itu namanya, belum mengerasani, belum merasakan hakikat rahasia salat itu sendiri, maka kita sendiri juga merasakan ini kok salatnya hambar. Nah, yang kita inginkan salat yang berkualitas. Karena itu prolog salat yang perlu kita ingat yang pertama adalah harus mengambil air wudu. Mengapa air wudu itu penting sudah kita bahas Bapak Ibu. Bahwa mendinginkan kepala yang speednya kecepatannya selalu cepat sekali, ini memikirkan macam-macam, bercabang-cabang pikiran kita. Sepanjang pikiran itu bercabang-cabang gak mungkin bisa kita khusyuk dalam sholat. Maka itu pernah kita bahas bahwa perlu diturunkan tensi, kecepatan, getaran otak itu dari tadinya beta ke alfa. Ya, saya tunjukkan. Ini gelombang beta Bapak, gelombang energi beta. Coba, itu mungkin enggak kelihatan ya. Kecepatannya itu 13 sampai 28 CPS-nya. Ya, per second-nya sekian itu, 13 sampai 28. Nah, inilah keadaan otak yang sedang aktif, yang sedang bercabang-cabang pikirannya. Ya. Kemudian seperti sambil bekerja dia juga bermain, bicara, pikiran, analitis dan sebagainya. Nah, selama suasana kecepatan otak seperti ini sampai ke 28 CPS itu tidak mungkin bisa kita khusyuk. Maka kita harus menurunkan getaran-getaran gelombang energi otak ini ke alfa. Nah tadi ini kan beta, jadi pikiran sadar sangat aktif, perhatian terpecah, kritis, terjadinya kadang-kadang juga stres di situ muncul. Nah dalam suatu situasi seperti ini tidak mungkin kita bisa mengingat Allah dengan tenang. Kenapa? Hijab-hijab itu terlalu banyak di depan kita. Apa itu hijab? Gorden, penutup-penutup dengan kita. Dalam hadis itu disebutkan 25.000 hijab standar yang mendinding seorang hamba dengan Tuhannya. Maka itu kita harus menerobos Bapak Ibu. Ya, ada dinding tebal, ada dinding tipis, 25.000. Insya Allah minggu-minggu depan kita akan masuk. Kenapa kita harus takbir sampai 7 kali? Sudah kita bahas kemarin, kenapa harus 4 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Itu 4 kali semua punya makna hakikat. Allahu Akbar yang pertama kita harus mengingat kebesaran Allah dari unsur zatnya. Allahu Akbar yang kedua kita ingat kebesaran sifatnya. Allahu Akbar ketiga kebesaran nama-namanya, asmaul husnanya. Dan yang keempat adalah kebesaran perbuatan-perbuatannya, af'alullah. Jadi ada zatullah, ada asmaullah, ada sifatullah, dan ada af'alullah. Jadi bukan sekedar 4. Semua jumlah bilangan itu ada maknanya, ada hakikatnya. Mengapa kita takbir sampai 7 kali? Dalam satu rakaat, Allahu Akbar 1. Ya, ada lagi di situ Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar lagi. Bangkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bangkit lagi. Kenapa sampai 7 kali? Karena di situ ada 7 hijab yang paling tebal yang kita harus terobos. Selama hijab-hijab itu ada, maka kita tidak bisa menemukan siratal mustaqim yang tepat. Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita akan bahas itu. Saya akan menuntaskan sedikit ini gelombang energi otak ini. Selama gelombang energi otak seperti ini, kita nggak mungkin bisa khusyuk. Rekomendasi para neurolog, kalau orang bisa fokus itu, setidaknya harus turun ke tingkat 10 getaran itu ya. Jadi 10 getaran per second. Ini kan kalau beta itu sampai 28. Kita fokus. Nah, bagaimana menurunkan ke alfa ini, Bapak Ibu sekalian? Alfa ini adalah kita turun sampai 13 dan paling rendahnya alfa itu sampai 7 per second. Dengan demikian, yang paling ideal sebetulnya itu adalah minimum 10 second. Nah, kalau sampai 23 itu nggak bisa. Maka itu jangan ngos-ngosan lari, ngejar karena tidak ingin masbuk. Al-Fatihahnya nggak nyambung, ngos-ngosan di situ itu. Itu bukan saja beta yang di atasnya beta kalau ada. Akhirnya sholat kita itu nggak ada zikrnya di situ. Padahal aqimis sholata li dzikri. Kita harus turun ke alfa, di mana keadaan pada waktu itu kita sedang fokus, merenung, relaksasi, ya seperti orang meditasi. Ya, ada namanya waqi'iyat ya, pernah kita bahas itu, bermimpi, tapi bukan mimpi yang ngorok itu ya, tidurnya enggak. Waqi'iyat, pernah kita jelaskan mimpi itu ada 4 macam dalam perspektif kita ya, di pengajian tasawuf ini bukan mimpi semuanya satu. Ada mimpi yang disebut dengan hilm, ada mimpi yang disebut dengan manamat, ada mimpi dalam arti ru'ya, ada mimpi dalam bentuk mukasyafah. Ya, jadi pernah kita bahas ini. Kalau bisa, tapi ini saya kira juga tidak recommended ini, teta ini bisa batal wudu. Antara apalagi kalau nyandar, apalagi kalau tidur-tiduran, apalagi kalau di kursi. Ya, pelan sekali sampai hanya 3,5 sampai 7 second. Jangan-jangan sudah tidur. Kalau tidur nyandar itu batal wudu, tidak boleh wudu seperti itu dipakai salat. Idealnya itu alfa. Ya, kita kembali dulu. Jadi mengambil air wudu, Ibu, Bapak. Mengambil air wudu itu bukan mengambil saja, tapi kita harus melakukan praktek wudu yang ideal. Wudunya sufi, wudunya tasawuf itu bukan asal sekedar membasahi organ tubuh tertentu. Harus perfect, menghadap ke kiblat, tidak boleh bercakap-cakap. Pelan-pelan, mencintai anggota badan yang dibasuh. Berdoa pada setiap kali membasuh organ tubuh yang dibasuh. Ya. Kemudian sesudah itu ada tertib, ada doa sesudah wudu, ada sholat sunat wudu dan seterusnya.
Ya, jadi wudhu itu harus betul-betul sempurna. Wudhu itu sudah mulai harus khusyuk. Enggak mungkin orang bisa khusyuk dalam sholat kalau sedang mengambil air wudhu tidak diawali dengan khusyuk. Jadi khusyuknya itu harus mulai dari mengambil air wudhu. Mari kita dengarkan suara azan dengan ketentuan seperti yang kita bahas minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan mengambil air wudhu dengan sunat syaratnya, dan yang paling penting bersahabat dengan air, Ibu. Seolah-olah air itu makhluk hidup, minta tolong supaya dibersihkan seluruh dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Karena wudhu itu adalah ya taharatul azim. Itu dalam ilmu tasawuf itu biasa disebutkan bahwa al-wudu yakni at-taharatul kabir, pembersihan besar. Karena itu sakral. Kalau kita mandi pakai sabun, kita tidak mengenal istilah air musta'mal. Percikan air mandi ke ember tidak kelihatan seperti tinta hitam. Tapi percikan sisa air wudhu masuk ke ember, Imam Syafi'i sudah tidak mau menggunakannya lagi. Karena warna spiritualnya air itu sudah gelap. Aneh kan? Sisa air wudhu mencemari, tapi sisa air mandi tidak. Maka itu bekas air wudhu itu disebut air musta'mal, air sisa. Kenapa disebut air sisa? Kata Imam Syafi'i, kalau kalian melihat percikan tetesan air wudhu itu, maka itu seperti tinta hitam, melunturkan seluruh noda-noda hitam yang pernah kita lakukan dalam bentuk dosa itu. Tapi kalau mandi tidak melunturkan dosa kecil itu. Maka itu tetesan air mandi tidak kelihatan gelapnya, tapi tetesan air wudhu itu akan kelihatan gelapnya. Yang kedua, Ibu, Bapak, bertayamum kalau tidak ada air. Sudah kita bahas. Kenapa tanah? Karena persenyawaan dengan tanah. Unsur kimia yang sangat kaya itu adalah tanah. Jadi tanah seasal dengan kita. Ya. Maka itu kotoran di sandal itu kalau sudah dipakai berjalan sekian langkah, persenyawaan tanah itu sudah membersihkan kotoran itu. Jadi boleh sholat pakai sepatu sepanjang tidak ada zat najisnya melengket. Tapi kalau pernah, tapi sudah dipakai berjalan, maka itu dianggap bersih karena sudah bertayamum. Setiap saat sepatu itu bertayamum. Ya. Mandi junub jika sedang janabah. Sudah kita bahas juga apa itu mandi junub. Mandi junub ialah mandi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah setelah kita berjarak. Janabah artinya berjarak. Supaya tidak berjarak dengan Allah, maka kita mandi. Selesai mandi, maka menurut Profesor Ehrenfels, ya, ketegangan-ketegangan sel saraf setelah melakukan hubungan suami istri itu bisa pulih kembali dengan mandi air sejuk. Tetapi spiritualitasnya dengan mandi junub itu akan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mandi junub itu disinonimkan dengan mandi taubat. Kenapa harus seperti mandi taubat? Karena mestinya kita fana, hanyut dengan Sang Pencipta yaitu Allah, tapi setelah orang melakukan hubungan suami istri, dia seperti fana dengan makhluknya Allah. Seolah-olah puncak kenikmatan kebahagiaan itu dia peroleh dari istrinya atau suaminya. Padahal sesungguhnya Allah lah yang paling utama untuk kita tempati, hanyut. Nah, kita hanyut selain Allah, maka itu kita harus mandi junub. Dalam pandangan tasawuf, dalam kitab fikih pembahasan seperti ini tidak ditemukan Bapak Ibu sekalian, karena memang jurusannya lain. Kemudian
mengetahui masuknya waktu salat ini agak kefikian, tapi ini juga kekuatan simbolik. Kita menunggu kapan duhur, kapan maghrib. Kita seringkali bertanya, apa sudah maghrib ya? Sudah masuk waktu ya atau belum ya? Pertanyaan seperti ini, pertanyaan suci loh Bapak. Ya. Orang yang suka bertanya apa sudah masuk waktu salat, pertanyaan ini membelah langit. Masya Allah, ini hamba Tuhan. Sudah enggak tahan lagi untuk berjumpa dengan Tuhannya dalam salat, nanya, sudah masuk waktu subuh enggak? Sudah masuk waktu maghrib enggak? Selalu nanya terus kapan waktunya masuk. Ya. Jadi waktu salat ini penting untuk kita fahami. Lebih tenang kita kalau kita sudah pasti, oh ya ini sudah masuk waktu Isya, kedengaran suara azan. Karena kalau kita enggak pas waktunya kapan, terutama kalau kita keluar negeri Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dari ujung ke ujung itu sangat, ya terutama di Cina. Kemarin saya dari Cina Bapak, jadi dari Cina Selatan sampai ke Cina Utara. Padahal di Cina dengan luasnya sedemikian luas itu hanya berlaku 1 jam, tidak ada bedanya dari ujung ke ujung itu jamnya orang Cina itu sama. Kalau kita kan waktu Indonesia bagian barat itu selisihnya 2 jam. Cina itu bisa selisihnya 3 jam, utara ke selatan. Jadi di selatan kita salat maghrib jam 5. Ya. Tetapi di utara kita salat itu kita jam 8. Nah, itu jamnya enggak diputar-putar, enggak di bagian tengah, bagian timur, bagian barat enggak ada. Nah, jadi alangkah bagusnya kalau kita faham betul sudah masuk waktu baru kita salat. Kadang-kadang kita salat subuh belum waktunya. Ya kok dari tadi subuh enggak mau muncul matahari, kita yang kecepatan. Ya. Pernah di Saint Petersburg itu di 2 jam terbang dari Rusia tuh. Itu malamnya 45 menit. Jadi sudah salat maghrib, isya, langsung subuh. Gimana puasa Senin di situ itu? Jadi banyak teori. Ada yang mengatakan lebihin 6 jam, ada yang mengatakan lebihkan 8 jam, ada yang mengatakan konsisten dengan matahari. Allahu alam. Cuma persoalannya kalau di luar negeri sakit, repot. Nah, jadi kalau bisa berpuasa dimanapun di kolom langit ini Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya. Memang mesti musafir, ya. Musafir kan nggak apa-apa Pak. Ini kampungnya orang, negerinya orang. Kalau ada masalah kan repot. Ya. Tapi kalau orang yang sudah konsisten sering berpuasa, dimanapun ujung langit ini puasa, nggak ada bedanya kok di Indonesia dan di luar negeri. Kadang-kadang bisa dapat diskon. Ya, karena kalau kita terbang misalnya melawan arus, ya puasanya hanya sebentar sekali, ya udah ikut matahari setempat itu. Bonus. Kadang-kadang juga kena. Ya, dari sini kita ke Amerika misalnya. Wah, itu bisa puasanya 2 kali lipat, dua kali panjang itu. Tapi kalau dari sana ke sini bisa sangat pendek. Maka itu kalau kita ke Amerika, bulan Ramadan kita itu bertambah. Tapi kalau pulang dari Amerika ke Indonesia, bulan Ramadan kita hilang 1 hari. Nah, itu resikonya jarak tuh. Nah, kemudian menutup aurat. Untuk apa menutup aurat? Penutup auratnya pun juga harus bersih. Ya. Itu semuanya shock terapi untuk kita memperoleh kehusyuan dalam salat. Jadi ini ternyata makna psikologisnya dan makna neurologisnya prolog salat ini sangat penting. Ya, coba kalau kita salat tidak menutup aurat,
atau pakaian handuk atau pakaian biasa, itu nggak mungkin bisa kita fokus. Tapi kalau kita pakai pakaian bersih seperti yang disunatkan Rasulullah itu disunatkan pakai putih-putih misalnya, pakaian ihram, itu lain suasana batinnya. Sama-sama menutup aurat, tapi satu celana jeans, satu sarung. Lebih enak mana lebih dipakai khusyuk, pakai celana jeans yang ketat atau pakai sarung? Ya, kalau bapak-bapak kita lebih merdeka pakai sarung kan, Pak, atau gamis. Tapi kalau pakai celana itu repot itu. Sama juga dengan ibu-ibu lah. Kalau pakai mukena dan pakai celana terus pakai kaos kaki, sepertinya ada yang kurang. Ya, jadi pakailah kira-kira yang bisa membuat diri kita itu tenang, itu menutup aurat. Lalu yang keenam, azan, kalau orang muazin, atau mendengarkan sekaligus menjawab suara azan. Itu semuanya shock terapi untuk mengantarkan kita kepada kekhusyuan salat. Itulah hikmahnya mengapa ada azan, untuk tadi menurunkan dari beta ke alfa. Kita sudah bahas ini. Ikamat ini adalah isyarat bahwa salat itu sudah akan dimulai. Nah, berarti kita semakin harus fokus. Yang kedelapan, menghadap ke kiblat. Bukankah Allah ada di mana-mana? Kemanapun kita menghadap, di situ kita menemukan wajah Allah. Sementara kalau kita salat itu harus menghadap ke kiblat. Kiblat itu Baitullah, rumahnya Allah. Nah, kalau kita menghadap ke barat, seperti Bapak Ibu sekarang, itu kan menghadap ke kiblat. Bumi ini bundar, apakah boleh juga saya balik kanan? Kan juga kena kiblat juga itu kan? Ya. Maka diambil yang paling dekat, lingkaran yang paling dekat. Nah, kalau kita di Indonesia, memang jauh kiblat itu, tetapi lebih jauh lagi kalau kita balik kanan, menghadap ke timur, kena kiblat juga sebetulnya. Tapi yang paling dekat ke barat. Kan bumi itu bundar. Menghadap ke timur juga kena kiblat. Mohon maaf, menghadap ke selatan juga bisa kena kiblat itu juga. Cuma dari sisi kiri. Menghadap ke sana dari sisi kanan. Jadi 4 persegi itu bisa ketemu kiblat sebetulnya. Cuma yang kita pilih mana punggung kiblat yang paling dekat. Nah, kita menghadap ke barat. Seandainya Indonesia itu seperti tusuk sate, persis di tengah-tengah bola dunia itu kita tusuk, Ka'bahnya di bawah dan kita di atas, maka kita bisa menghadap kemanapun juga sebetulnya kena Ka'bah itu, sama jaraknya. Ya, tidak ada kesulitan bagi Allah, Maha Pengampun, Maha Tahu, dan Dia juga ada di mana-mana kok. Tapi fokus kepada arah kiblat yang sama. Masjid harus menghadap ke kiblat untuk di Indonesia. Kurang-kurang sedikit sih kalau menurut saya nggak apa-apa. Jangan, kalau fikih itu beda satu senti saja itu bisa garis lurusnya bisa sangat menghadap ke Afrika nanti kalau salatnya itu. Atau serong ke kanan sedikit itu bisa menghadap ke Baghdad itu. Jadi fawalli wajhaka syatrah al-Masjidil Haram. Syatrah itu kejurusan. Jadi tidak exactly harus bentangkan tali persis kena di situ itu. Kalau persis kena, maka masjid kita itu harus melingkar. Kalau rata seperti ini sajadahnya, hanya berapa orang yang bisa kena Ka'bah persis. Harusnya agak sedikit seperti di Ka'bah, di depan pelataran Ka'bah itu kan, safnya itu juga dibikin melingkar. Nah, kita ini kan datar nih. Jadi tidak perlu repot-repot merubah masjid menurut pendapat saya, Bapak-Ibu sekalian. Kalau beda-beda dikit saja, nggak usah merobohkan masjidnya. Mahal sekarang besi, beton, semen dan sebagainya.
Diatur aja di situ sajadahnya, atau beda-beda sedikit niatkan bahwa kita ini kan menghadap ke kiblat. Karena kalau mau konsisten persis, tidak boleh, tidak harus persis kena Ka'bahnya. Saya nggak tahu apakah yang kena Ka'bah kepalanya sebelah kanan atau sebelah kiri atau yang di tengah. Kan ini lurus nih. Sementara Ka'bah yang ditembak itu kan kecil. Kalau tembaknya ke arah ke barat semuanya, ada yang kena sasaran, ada yang enggak itu. Jadi saya kira kita serahkan kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati, dan seterusnya. Jadi ada kiblat. Kemudian selanjutnya meluruskan dan merapatkan shaf. Sebelum imam itu takbir, imam seharusnya mengontrol makmumnya. Makanya itu biasa luruskan ya dan rapatkan shaf. Jadi lurus, jangan bengkok, jangan memulai salat selama belum ada shaf yang lurus. Rapatkan, jangan memulai salat sebelum rapat. Tapi juga jangan ada juga itu fanatik teks, rapat benar-benar. Jadi harus bersentuhan antara bahu dengan bahu. Masjidnya Nabi kecil, jamaahnya banyak, memang harus bahu dengan bahu supaya dapat masjid. Nah bagi kita yang longgar masjid seperti ini, enggak begitu banget ya. Memang ada syaitan akan menjadi pengisi shaf yang lowong. Ya jangan juga ada shaf sajadah di situ 01 enggak diinjak. Yang penting buat kita itu adalah longgar pada saat duduk terakhir itu. Karena kalau terlalu mepet bahu kita, itu nanti saling injak menginjak itu, saling duduk menduduki kaki. Akhirnya kita juga enggak khusyuk, yang diduduki juga enggak khusyuk. Ada yang fanatik, itu selalu bersentuhan kaki kita. Sudah digeser kaki kita, digeser lagi sehingga enggak sah salat kita rasanya itu. Ini apa seperti main-main. Karena dia berfanatik bahwa harus rapat shaf itu. Padahal kalau kita disentuh kakinya kadang-kadang enggak khusyuk itu. Dipinggirkan kaki, dikejar lagi. Sering kan Bapak itu ada yang begitu itu. Akhirnya melangkah sebelah kanan, ikut juga melangkah, dan seperti ini sebetulnya kurang bagus. Cara memahami hadis tidak seperti itu. Ya. Kita tuh tujuannya untuk fokus ya. Yang penting shafnya lurus, rapat di sini tidak berdesak-desakan. Boleh berdesak-desakan kalau seperti pelataran Ka'bah Bapak Ibu. Kalau pelataran Ka'bah memang enggak ada space-nya di situ. Mau sujud itu ya enggak ada tempat sujud, terpaksa sujud di punggungnya orang, enggak apa-apa, lid darurah di situ. Salat dulu juga boleh kok. Jadi jangan dipaksakan harus mencium lantai kalau di Ka'bah. Kalau enggak bisa, ya niatkan bahwa saya mau sujud ya Allah, tapi ini penuh dengan orang. Allah Maha tahu. Wahai hambaku, aku tahu keadaanmu. Niat bahwa engkau setelah sujud. Nanti kita akan bahas pada pembahasan sujud. Jadi Bapak Ibu sekalian, salat nanti yang kita akan bahas itu ada beberapa poin yang sangat penting Bapak Ibu. Mulai besok itu nanti kita akan bahas tentang takbir ya. Apa yang dimaksud takbir dalam azan dan takbir di dalam sholat. Jadi asrarut takbir, rahasia-rahasia takbir dan iftitahiyah. Kemudian nanti ada pembahasan tersendiri, panjang. Intinya juga nanti ada jadi yang pertama adalah takbiratul ihram. Kemudian as-silatul tsani sirrun niyah, rahasia niat.
Ini juga niat Bapak Ibu, perlu apakah betul niat kita salat sudah seperti yang ditentukan. Nah kalau niat dalam fikih kan gampang, usolli pada salatul isya dan seterusnya. Tapi kalau niat dalam perspektif tasawuf, niat itu bukan pekerjaan mulut, tapi pekerjaan hati dan rasa batin yang harus berniat. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian juga as-silatu tsalitsah, sirrul qiraah. Rahasia bacaan apa? Kok kenapa harus baca Al-Fatihah setiap rakaat? Itu kita akan bedah semuanya nanti itu. Nanti kita akan mengatakan, Masya Allah, kenapa baru sampai sekarang ini baru saya tahu? Kenapa bukan dari dulu waktu SD? Tapi tidak ada kata terlambat Bapak Ibu sekalian. Yang penting Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima salat kita yang lalu. Tapi mudah-mudahan lebih asyik dan khusyuk nanti setelah kita mendalami silah-silah ini. Lalu ada lagi yang disebut dengan as-silatur rabi'ah, yaitu rahasia berdiri, rahasia ruku, dan rahasia sujud. Seringkali kan bertanya, loh kok kenapa salatnya berdiri? Kenapa harus sujud? Kenapa harus ruku seperti itu? Kenapa harus duduk di antara dua sujud? Kenapa bacaannya seperti itu? Ya kita nggak bisa menjawab karena memang nggak pernah mendapatkan penjelasan. Hanya kita dijelaskan oleh fikih, bacaannya ini kalau sedang ruku antara dua sujud, bacaannya ini kalau sujud. Tapi apa hikmah di balik sujud itu, Bapak Ibu sekalian, kita belum banyak mengetahuinya. Dan insya Allah ini yang kita akan dalami nanti pada masa akan datang. Kemudian ada as-silatul khamisah, sirrul qunuti wa tasyahhud wa taslim, rahasia kunut, kemudian rahasia bertasyahud itu ya. Apa rahasianya kok? Kenapa asyhadu alla ilaha illallah nunjuk itu? Ada lagi yang goyang-goyangin gitu itu. Itu bisa batal salatnya tuh. Karena kan menurut Imam Syafi'i tidak boleh gerakan itu 3 kali berturut-turut dalam keadaan disadari. Kalau sengaja goyang-goyang itu bisa bermasalah salatnya menurut ulama Syafi'iyah. Nah, banyak lagi jadi sirru ihtifai shalah biduai wal akhir. Kemudian juga nanti ada ini buku kecil, tapi juga nanti ada buku yang 1000 halaman rahasia salat. Jadi kalau dibahas semua 1000 halaman itu, kita perlu waktu 20 tahun. Enggak kejar lagi umur kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mempercepat, dan ini sangat penting 1 sampai 9 ini. Karena kita tadi ini tujuannya adalah untuk menurunkan gelombang beta ke gelombang alfa. Nah, jadi tingkat pikiran yang paling bagus itu adalah kira-kira antara 10 CPS nih. Inilah frekuensi paling optimal untuk membina intelijensi manusia dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi kalau orang itu khusyuk Bapak Ibu, lebih gampang masuk ke alam bawah sadar. Kalau pikiran sadar kita yang dipakai salat itu enggak masuk ke alam bawah sadar, enggak akan masuk kita kepada pencerahan. Nah, ini contohnya. Kalau suasana beta yang kita pakai salat itu kayak di atas nih. Ya, jadi ini pikiran sadar nih. Nah, kita akan dari beta ini turun cemplung ke bawah di sini. Cemplung ke bawah di beta, di alfa, 90% kekuatan otak ini turun, menentukan tingkat sukses dan kebahagiaan kita. Ada penghayatan ini di baratnya gunung bawah laut ini. Yang moncongnya mulutnya ke atas sedikit kayak pulau-pulau, tapi dalamannya sangat besar. Nah, itu dia alam bawah sadar kita. Sebetulnya hanya 10% yang muncul ke permukaan, tapi 90% itu adalah disebut dengan pikiran bawah sadar. Di situ referensi untuk kebiasaan, kepribadian, keyakinan, citra diri, dan nilai hidup. Nah, yang bermasalah kita itu kadang-kadang bukan di permukaan lautnya itu, tapi yang di bawah lautnya itu yang kita perlu servis.
Makanya itu 9 prolog salat itu tadi yang kita bahas, itu semuanya tujuannya untuk memendam menyelami hakikat diri kita di alam bawah sadar itu. Sehingga dengan demikian insya Allah Bapak Ibu sekalian akan terjadi semacam kesadaran-kesadaran baru. Ada pikiran sadar, pikiran logis, wajar. Jadi kalau orang nggak pernah masuk ke alam bawah sadarnya, seringkali orang itu berpikir tidak wajar, seringkali orang itu egois, seringkali itu menang sendiri, nggak mau peduli orang lain. Tapi kalau orang sudah menghayati dirinya sendiri, masuk ke dalaman batinnya sendiri, maka orang itu nanti diharapkan human relationnya sangat bagus dan hablum minallahnya juga bagus. Maka itu rahasianya salat itu untuk melakukan servicing, menservis hablum minallah dan hablum minannas kita. Subhanallah, salat itu diperlukan minimum 5 kali dalam sehari semalam. Ya. Nanti itu juga sekaligus menservis otak kita Bapak Ibu sekalian. Salat itu, ya mungkin nanti kita akan bahas bagaimana pengaruh salat terhadap kesehatan neurologi kita, kesehatan otak kita. Kan kita ada otak kanan, otak kiri. Nah, jadi otak kanan itu kan intinya di situ seni, soal warna, musik, gambar, imajinasi, emosi, intuisi. Itu otak kreatif, otak kanan tuh. Nah, otak kiri itu otaknya lebih bukan kreatifnya menonjol, tapi analitisnya kan beda itu. Oh, berbicara sistematis, berhitung cepat kuat, menganalisis, matematik, membaca, menulis, dan mengurut-urut, itu otak kiri itu. Maka itu biasanya perempuan. Nah, tapi saya tidak setuju bahwa otak kiri, otak kanan, dan seolah-olah kita, perempuan otak kirinya bagus, laki-laki otak kanannya bagus. Enggak, itu relatif. Ya. Insya Allah kalau kita rajin sholat, tapi sholat dalam perspektif tasawuf, maka otot itu juga nanti akan menjadi sehat, otak itu akan menjadi sehat, dan Allah mewajibkan sholat itu tidak pernah menjadi maslahat kepada orang. Termasuk orang yang hamil 9 bulan pun itu tetap akan tidak berbahaya. Bahkan rekomendasi dari ahli kandungan, olahraga yang paling tepat untuk seorang perempuan hamil tua adalah sholat. Itu akan membantu untuk proses melahirkannya dengan cepat dan longgar. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, ini kita lewat jam 8. Semoga Allah memberkati kita semua. Jangan lupa kita sholat tasbih nanti malam sesudah sholat tahajud. Dan mudah-mudahan Allah malam Jumat ini memberikan berkah yang berlimpah. Dan semoga kita insya Allah memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.